Tuh bahkan waktu Fania kecil kayak ngelihat kayak, oh iya ya aku punya tante yang berkarir. Wah kayaknya seru banget ya. Kayaknya kalau Fania besar kayaknya pengen jadi yang kayak gitu deh. Bukan jadi kayak ibu rumah tangga yang kayaknya tiap hari ya udah kayaknya rutin gitu-gitu aja gitu ya. Kayak nanti masak, nanti beres-beres rumah gitu selesai. Terus dan kayaknya gajian. Kayaknya gitu. Kalau wanita karir kan gajian tuh tiap bulan ya. Kalau kupikir-pikir ya, enaknya tuh kerja kantor. Soalnya kan kalau kerja kantor tuh kita bisa ketemu teman-teman, punya temen ngobrol. Kalau kita ada kerjaan masalah apa, kita bisa nanya temen. Iya, enakan ibu rumah tangga. Kita kok bisa perhatiin perkembangan anak, ngawasin dia gitu. Capek, enakan juga di kantor. Kantor juga capek, tapi enakan ibu rumah tangga. Kita bisa kerjain yang lain-lain juga, bisa Nih, macem-macem. Kalau break makan siang, kita bisa ngumpul sama temen makan bareng-bareng di kafetaria atau nggak di kafe gitu. Iya, tapi kalau di kantor Ngobrol-ngobrol. jam 8 pagi udah mesti store muka ke depan bos, ya kan, udah mesti absen. Nah kalau ibu rumah tangga kan enak, kita nggak ada jam kantor. Nih kalau di kantor nih ya, kita tuh bisa tahu perkembangan dunia, terus bisa Perkembangan dunia kan sekarang di WA juga banyak tuh, setiap hari tuh, nggak usah di kantor. satu nih yang ibu-ibu nggak mungkin nggak ngalamin, dapat gaji tiap bulan. Ada yang ketawa. Ada Bu Aca dari tadi. Lupa Nih, ya ada kita. Ini yang udah pernah ngalamin dua-duanya nih. Iya, itu ya. Dua-duanya pernah. Aduh seru banget. Fania. Fania, sini ikut gabung dulu, sini, ikut sini. Seru Ayo. banget. Seru. Seru banget. Lagi ngobrolin apa ini? Ini kita lagi argue tadi. Antara kerja kantor sama Ibu rumah tangga. Mendingan kita ngobrolin yuk. Yuk. Nah, apa kabar nih tamu kita? Aduh kabarnya luar biasa. Sebelum kesini udah capek duluan. Karena tadi harus nyiapin sarapan-sarapan dulu satu rumah. Nah baru kita kesini gitu kabarnya. Tapi seneng banget. Ya ibu rumah tangga. Tapi tetap kita dapat kenalan kesempatan dulu. ketemu loh sama kakak-kakak di sini. Kenalan dulu. Coba Iya, kita kenalan Mungkin dulu ya Iya. ibu-ibu yang lain, cerita perempuan-perempuan, sahabat perempuan mau kenalan juga ya? Ya, Aduh, Kak Fania. terima kasih. Saya Fania, ibu rumah tangga. Tapi sehari-hari juga banyak project-project bareng sama teman-teman yang lain untuk kita adain kayak training-training segala macam. Dulunya nih kakak-kakak wanita karir dulu. Ngantor tiap hari gitu? Ngantor tiap hari jam 5. Di bidang apa, Jam Fan? 9 sampai jam 5 di bidang perbankan dulu. Di banking industry tahu kan pulangnya malam Banker ya. terus. Kena macet-macet dan lain sebagainya. Tapi Pasti. seneng juga. Sampai sekarang jadi ibu rumah tangga. Seru banget ya. Ini nih, berarti Panggil dua-duanya cocok juga nih. kan? Dua-duanya. Ayo. Ibu rumah tangga tuh. Di mana ya ini ya? Nah, yang mana nih? Ayo. Tapi kan pernah kerja juga. Pernah kerja juga. Iya. Tahu seneng-senengnya dunia kerja tuh seseru apa tadi kayak yang disebutin udah bener banget itu Ya kan, Kak. ya. Iya, bisa ketemu Fun teman-teman. Fun, seru banget, update sama hal-hal terkini gitu. Tapi yang ibu rumah tangga juga seru banget loh. Kita tiap hari bisa ngeliat perkembangan dunia anak, terus bisa deket sama anak, bisa taking care anak, segala macam seru juga. Betul ya, berarti Gitu dua-duanya ya. sebenarnya seru. Dua-duanya Tapi yang aku penasaran, kenapa Fania yang
dari wanita karir, karir. itu kayaknya wow banget ya. Iya. Dia kan kesannya wow gitu Terus kan, wanita karir, bisa beralih, dandan rapi tiap hari. dandan rapi, bisa modis, cantik tiap hari. Terus Seperti itu. kok memilih jadi ibu rumah tangga? Itu ya. Nah, seringkali itu pertanyaan yang suka ditanya berbagai banyak orang karena orang-orang itu mengasosiasikan yang namanya perempuan sukses itu harus berkarir, jadi berumah tangga. Bukan jadi berumah tangga tapi kayak berkarir. Iya, jadi maksudnya. berkarir. Jadi kayaknya dipandang kayaknya wah hebat ya, penuh prestasi. Seolah-olah yang jadi berumah tangga tuh kayaknya nggak kelihatan prestasinya. Seakan-akan kayak gitu. Bahkan waktu aku kecil, waktu Fania kecil kayak ngelihat kayak oh iya ya aku punya tante yang berkarir. Wah kayaknya seru banget ya. Kayaknya kalau Fania besar kayaknya pengen jadi yang kayak gitu deh. Bukan jadi kayak ibu rumah tangga yang kayaknya tiap hari ya udah kayaknya rutin gitu-gitu aja gitu ya. Kayak nanti masak, nanti beres-beres rumah gitu selesai. Terus dan kayaknya gajian. kayaknya kata gitu. dia bilang, kalau wanita karir kan gajian tuh tiap bulan ya. Kayaknya gitu. Rumah tangga gak gajian Aduh, ya. iya Kangen tapi nggak ternyata asik kayak duit gitu. di akhir bulan gajian ya. Tapi ternyata setelah mengalami dua-duanya baru belajar satu hal. Ternyata self-worth atau keberhargaan diri seorang perempuan atau seorang wanita itu gak melekat sama yang namanya prestasi, title, jenis pekerjaan kita dan lain sebagainya. Ternyata ketika kita punya profesi-profesi yang berbeda, punya peran-peran yang berbeda, ternyata nilai kita tuh sebagai perempuan ada di sana. Nah kalau tadi misalkan kayak kelihatannya wah banget ya. Ternyata begitu jadi ibu rumah tangga, aku juga merasa kayak ada sisi lain seorang perempuan nih, seorang Fania yang wah juga ternyata. Ternyata ada berbagai hal gitu ya, yang tadinya aku nggak lihat kalau itu cuman sebagai wanita karir. Begitu jadi ibu rumah tangga, ternyata melihat ternyata aku itu sedang mendidik pemimpin loh anak aku. Generasi masa depan, ya kan? Dengan jadi ibu rumah tangga, aku bisa mendukung suami. Menjadi lawan berpikir yang terbaik buat suami gitu. Dan jadi ibu rumah tangga kan kita gak cuma diem-diem aja. Tapi jadi ibu rumah tangga kita banyak waktu untuk belajar, mengeksplorasi diri, mengeluarkan setiap hobi, harus ada konsistensi di sana, harus terus bekerja keras di sana, dan ternyata itu membuahkan hasil yang luar biasa. Ada rumah tangga yang tentunya lebih baik kalau dari sisi Fania ya, bukan berarti yang ibu bekerja nggak lebih baik, enggak, tapi di situ kayak belajar untuk lebih memahami, oh iya lebih mensupport suami, kemudian juga lebih ada waktu buat anak, mendidik anak sendiri dan kurang lebih seperti itu. Nah itu ada nilai-nilai yang menurut Fania sedikit berbeda di situ dan kita terus berkarya sebagai ibu rumah tangga. Tiap hari aku masaknya menunya beda-beda loh. Iya. Iya. Mikirin Dulu aku nggak terus bisa ya. masak, tapi jadi kayak gimana ya? Sekarang jadi kayak jadi hobi masak. jadi hobi masak. Padahal hal kecil ya, kayaknya Iya. semua orang pasti bisa masak, tapi ternyata anak aku tuh kayak inget bahwa oh ini masakan yang memorable banget. Nanti ibaratnya kalau sampai dia Iya. dewasa nanti kayak iya aku kangen masakan mami Iya, yang masakan ini mami gitu. yang ini. Hal Masakan simpel, mami is the best tapi ya. anak-anak tuh kayak yang diinget bukan prestasi mamanya waktu dia kerja dulu, Iya. tapi yang diinget oh iya kedekatan Kehangatan mamanya. Waktu Iya. aku bingung capek sekolah ada mama aku gitu yang selalu dengerin. Kurang Gitu, lebih Cel? Iya, betul Kamu sih. merasakan hal yang sama dengan anak-anak di Waktu rumah? itu kan sempet kan waktu anakku masih kecil, ya itu aku memang di rumah. Jadi kerja sambil di rumah sambil iniin anak sih gitu. Ya iya memang kita bisa deket sama anak, perhatiin dia mau perlu apa gitu ya. Dari memang benar dari nggak bisa masak jadi bisa masak gitu. seru. Tapi ya tugas-tugas yang lain kita nggak diem aja cuman ngurus anak. Itu ngurus anak atau ngurus rumah tangga itu 24 jam ya. Iya. Nggak selesai-selesai lu sebenarnya. Lebih sibuk dari yang Lebih kerja sibuk ya. dari yang kerja. Berarti enakan kerja kan? Tetap ya Bu. Kalau kerja kan ada waktunya. Ya kan kalau Jam 12 udah- ada istirahat. ada istirahat. Tapi kalau yang namanya ibu rumah tangga jam 12 anak yang makan kan. Iya. Harus makan, harus prepare, harus apa gitu. Terus nanti kalau dia pulang sekolah dia harus ngapain. Iya kan? Nah, tapi kalau kita kerja kita istirahat. Iya benar. Tapi habis itu ya Jadi lebih enak kerja.
Yang penting seimbang sih. Pulang kerja kita istirahat lagi. Iya, Iya. nggak mikirin. Nggak mikirin Cuman anak. memang kalau kerja terus plus iniin anak ya itu double sih. Iya, iya, iya. Harus Mungkin double. tapi apa ya senangnya beda ya. Iya. Ada anak-anak Ya. yang bisa di apa ya? Dan harus nggak bisa sendiri juga. Iya. Harus ada yang ngebantu juga. Iya, support dari harus ada orang support lain, ya, ada orang lain ya, karena Iya, kan bukan iya. super, Kalau bukan nggak mam robot ya. Capek juga, Capek ya. iya. Itu ide Fania bahwa nanti ada anak yang kangenin makanan kita. Aku kangen juga ya. Siapa yang Kangen, kangenin ya. makananku ya? Karena makanannya ya. Aduh. Gitu. Iya, 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 iya. Tapi jujur loh kakak-kakak, awal-awal tuh aku susah. Dari yang ibu bekerja, tiba-tiba jadi ibu rumah tangga, anakku tuh masih kecil, masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau di kantor kan ada kerjaan-kerjaan yang kita tuh bisa atur gitu loh. Iya. Gitu loh. Iya, Jadi kita betul. bisa memanage gampang Iya, banget. betul. Oh ini tinggal dikerjain nanti ya jam 2, ini jam 3 jam. Iya. Tapi kalau anak tidur bisa. siang aja nggak mau gitu ya. Makan nggak mau. Ini gimana? Aku nggak bisa ngaturnya karena kita mengaturnya lebih ke manusia ya. Iya. Apalagi tuh perasaan juga keluar di situ karena tuh kan anak kita. Kalau di kantor mah, aduh pokoknya ini Iya. kalau maunya kayak gini, kalau enggak aduh nggak bisa. Yang diatur gitu-gitu benda mati semua ya. Yang diatur benda mati, yang diatur pekerjaan. Kalau ini yang diatur manusianya Nah, orang. terus gimana struggle-nya? Tantangan lebih sulit sebetulnya, tapi yang membuat aku jadi lebih kayak punya makna gitu ya dalam melihat seorang ibu rumah tangga itu adalah itunya sih kedekatan dan juga ini tuh kayak lebih kayak pengabdian gitu. Yang tadi kita dibayar karena gaji gitu ya, bekerja karena gaji. Kalau ini pengabdian karena cinta, karena ada panggilan. Kan kita sebagai seorang ibu kan. Terus apa yang kita tuh pengen lakukan terbaik buat anak kita. Kadang-kadang ada di titik itu. Tapi bukan berarti ibu yang bekerja bukan ibu yang tidak baik ya. Tapi mereka sama-sama ibu yang baik. Cuman ketika dihadapkan dengan pilihan, selama waktunya masih ada, apalagi di usia anak-anak yang masih kecil ya, Iya. yang butuh kedekatan Iya. banget sama orang tuanya, itu rasa-rasanya sayang gitu kalau aku tukar sama hal yang cita-cita ini dapat Iya. uang banyak sama waktu bersama anak. Aku gitu. pernah ngobrol ya sama satu teman gitu, dia kakak lah, usianya lebih tua dari aku. Terus dia gini, ada hal yang memantapkan aku benar-benar untuk jadi ibu rumah tangga itu sebuah pilihan terbaik buat aku ya. Ketika aku ngobrol sama dia, terus dia bilang gini, jadi waktu anaknya masih kecil itu dia bekerja. Ibu bekerja karena kondisi ya, jadi memang karena situasi kondisi keluarga dia harus bekerja demi keuangan keluarga, jadi dia harus ninggalin anaknya. Nah, jadi waktu dia ngobrol sama aku, anaknya tuh udah besar. Dia bilang gini, ada satu penyesalan dalam hidup dia bilang ini, dia nggak pernah tahu kalau Tuhan itu cuman percayain dia satu anak. Jadi dia selalu bercita-cita nanti kalau punya anak kedua, dia mau urus anaknya. Tapi ternyata ya dia punya satu anak. Dan itu adalah penyesalan terbesar dia yang tidak bisa dia bayar. Dia bilang begitu. Terus aku jadi mikir, berarti biar bagaimanapun seorang perempuan itu punya panggilan untuk menjadi ibu ya. Iya. Gitu. Iya, Nah, iya, iya. ketika seorang wanita itu memilih bekerja, ya itu dia punya konsekuensi Iya. itu gitu diperhadapkan. Aku bilang gini, aduh aku kayaknya nggak bisa hidup dalam penyesalan gitu di dalam hati aku iya, bahwa iya, iya, aku kehilangan waktu begitu banyak untuk melihat dan terlibat langsung dengan perkembangan anak-anak gitu Iya, ya. iya, iya. Nah akhirnya aku putuskan aku memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Gitu. Kurang lebih itu. Iya, karena Ceritanya luar dengar biasa. cerita pengalaman wanita lain ya gitu ya, ternyata dia bilang ada penyesalan yang dia nggak pernah bisa bayar. Nah, kalau nanti nih anak-anak udah kerja, misalnya kan ya, udah punya kehidupan masing-masing gitu. Apakah ada masih ada passion untuk balik kerja rutin di kantor apa? Ah enggak, itu udah masa lalu gitu. Gimana tuh? Kantornya nggak ada yang mau terima. Siapa tahu kan usaha. loh. Nah kecuali Banyak mau loh. usaha Atau sendiri. usaha, bisa usaha. juga. Apakah itu bisa jadi salah satu pilihan gitu dari mam-mam yang sekarang masih sibuk di rumah, tapi nanti gitu Nanti. ketika waktunya udah banyak gitu, apakah ada
kemungkinan gitu untuk Ada planning sih. Heeh. Pernah terpikir, Ya. karena ini untuk usia anak yang memang masih usia dini gitu ya. Kayak rasanya pengen punya banyak waktu gitu. Tapi Iya. begitu nanti kalau udah besar, apalagi sekarang kan kayak 18 tahun udah maunya tinggal sendiri ya. Kayak cepet banget, kayak baru kemarin Iya, masih kecil, sekarang udah gede, udah Iya, 18 tahun maunya ngekos sendiri, tinggal sendiri. Terus hal yang paling aku pikirkan juga, iya ya, bentuk karya seperti apa ya gitu yang aku pengen lakukan. Dan kita tuh sebagai perempuan memang harus terus berkarya ya, baik di rumah maupun di kantor. Berarti ibu Intinya- rumah tangga pun bukan berarti tidak tidak bisa berkarya. berkarya. Iya. Sekali. Jadi sebagai ibu rumah tangga kita perlu disiplin waktu, perlu punya time management yang baik. Jadi tuh. perlu aktualisasi diri juga. Kita perlu juga ketemu sama teman-teman yang lain yang sama-sama belajar. Aku tuh ikut ini loh. Jadi tiap pagi ini ibu-ibu gitu ya. Kita baca buku setiap hari. Wah. Kebayang gak sih? Jadi 10 Ibu rumah lembar tangga ibu sempet rumah tuh tangga baca buku. sempet. Iya. Ada yang Karena sambil kantoran susah ya? masak. Orang kantoran susah. Oh, ya. Sambil Ada masak yang berarti sambil e-book dong? masak, ada Denger yang e-book. sambil denger e-book. Iya, kurang lebih kayak podcast gitu. Dan gitu kita ya. ada komunitasnya. Jadi kita kayak punya support system gitu. Jadi Nah, yang sama-sama support belajar, system. sama-sama menginspirasi, kurang lebih seperti Tetap itu. harus semangat belajar, Semangat mengisi belajar, diri betul. ilmu ya. Apalagi kan kita pendidik buat anak-anak kita ya. Jadi Nah. kita mesti terus Iya loh. mengupgrade diri. Harus tetap ada isinya Betul. untuk kita bagikan lagi Iya. ya ke Nah, anak-anak. berarti ya ibu rumah tangga itu bukan berarti tanda kutip kecil, gak bisa apa-apa, gak bisa berkembang, gak bisa maju gitu ya. betul. Tergantung bagaimana seorang ibu rumah tangga Yes. itu mengambil tanggung jawab dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Betul, ya. Iya. Suatu saat juga pengen denger gitu ya dari anak-anak yang ibunya ibu rumah tangga, mereka kayak bangga, aku suatu hari aku mau jadi ibu rumah tangga. Karena melihat mamanya begitu berkarya, begitu menginspirasi, punya kontribusi terhadap komunitas dan lingkungan sekitar, itu pasti akan jadi satu Kebanggaan. Iya, Harus kebanggaan membanggakan anak-anak buat juga ya. anak-anak. Iya, kurang lebih. Luar biasa. Berarti ada waktunya ya. Jadi Kalau ada anak-anak waktunya. masih kecil, jadi ibu rumah Fokus. tangga, iya fokus. Iya. Pas sudah dia dewasa, nah Iya. bolehlah. Kalau misalnya ada waktu untuk berkarir atau berusaha sendiri ya. Iya, waktu udah lebih panjang ya, Ah, Cel ya. Anak-anak kan iya. udah di sekolah agak lama Iya. tuh, yang aku bilang kan. Nah, Iya. Buat ibu yang bekerja juga tetap semangat karena kita Iya. percaya dia juga ibu yang baik buat anak-anaknya. Betul. Memang lebih effort karena harus Effort, bagi bagi waktu waktu. banget. Udah capek kerja masih harus ngajakin main anak Iya, kan. bagi konsentrasi, bagi emosi, Iya, ya, betul, emosi. Itu ya. Bagi emosi itu yang luar biasa loh ternyata ya, nggak cuman fisik tapi bagi emosi. Kita bisa hadir penuh nggak sama anak kita Iya. atau pikiran kita masih di Masih di kantor. kantor dengan urusan pekerjaan gitu ya. Iya, betul. Gitu. Kira-kira ada tips nggak, Fania, gitu buat ibu yang saat ini masih dengan tanda kutip ya kondisi mereka harus menjadi ibu bekerja, Ibu bekerja. tapi juga dia punya hati untuk mendidik anak-anaknya gitu. Nah, kira-kira Fania ada tips nggak untuk wanita-wanita yang kondisinya seperti ini? Siap, buat Fania, tips untuk para moms yang bekerja adalah yang pertama, Moms, aku percaya kamu adalah ibu terbaik buat anak-anakmu. Itu yang pertama. Jadi milikilah identitas yang kuat di sana karena kita adalah seorang ibu pendidik yang pasti bisa. Kalau Tuhan sudah percayakan anak ke diri kita, itu pasti bisa. Kemudian yang kedua, aku percaya banget bahwa kita punya skill namanya manajemen waktu. Jadi itu adalah sebuah skill yang kita tuh bisa pelajari. Jadi ini bukan kayak untuk orang-orang tertentu aja, tapi yang namanya managerial skill, time management dan segala macam itu bisa kita pelajari. Jadi kita harus disiplin di situ ya, Moms. Jadi sehabis bekerja kita taruh emosi kita di pekerjaan. Kalau udah selesai, begitu masuk ke rumah kita udah harus hadir penuh, sadar utuh gitu ya, bermain bersama dengan anak-anak Sadar utuh, kita. langsung switch ya, switch di rumah. Langsung. Switch ya. Jadi kurang lebih 2 tips itu deh, Moms, gitu ya, dari Fania Iya. buat para moms. Walaupun mungkin pekerjaannya berarti tidak jadi lebih ringan ya, jadi karena ringan. tanggung jawabnya 2, ada tanggung jawab di rumah, ada tanggung jawab di kantor. Tetapi seperti kata Kak Fania bilang tadi ya, Moms, kamu luar biasa ya, pasti bisa lewati waktu-waktu ini dan bisa menjadi ibu yang baik, juga tetap bertanggung jawab dalam pekerjaan. Nah, mungkin buat sahabat perempuan di sana ya juga punya pengalaman, ingin berbagi, ingin bertanya dan lain, bisa ketik di kolom komentar. Dan sekali lagi
saya ingatkan bahwa yang paling penting adalah time management kita dan kita tahu betul fungsi dan tujuan kita sebagai seorang perempuan baik di rumah maupun di tempat pekerjaan. Oke? Nah, mungkin bisa ketik di kolom komentar ya. Terus dukung kami dengan cara Like and subscribe di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat, kita semua.